Hai hai hai, balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini kita main abis training ya. Jadi biasanya kalau kita training di Platinum Badminton itu dapat kesempatan buat main. Jadi terakhir setelah training kita main. Tapi video trainingnya masih belum aku edit, jadi gameplaynya dulu aja ya. Mereka ini sama-sama ini ya temen sekelas. Jadi yang sering aku lihat training itu Roy, jadi partnerku yang baju biru, sama Pak Andi ini yang pakai celana merah, dan Handi atau kalau di absen namanya Gandhi sih ya, mungkin namanya Handi katanya yang benar, tapi nggak tahu kok di grup tulisannya Gandhi. Jadi mohon maaf ya kalau aku salah tulis atau salah nama ya. Sementara aku panggil Handi aja dulu karena kemarin dibilangin sama Pak Andi kalau namanya bukan Gandhi tapi Handi. Oke. Karena ini videonya lama, soalnya kan kita mau maksimalkan main ya. Jadi habis main kita harusnya tuker partner ya. Jadi biar nggak itu terus. Jadi mencicipi partner yang beda. Tapi ternyata yang kedua itu em, Handi udah capek katanya. Mungkin bukan capek sih, kayak lututnya eh, mungkin apa ya, kayak mungkin belum belum cedera tapi udah mulai linu-linu gitu ya. Jadi habis main ini nanti Handi mau digantiin sama coach kesayangan kita, yaitu Mas Wildan. Nah, ini aku mau ganti raket ya, soalnya raketku entah kenapa goyang. Jadi di bagian shaftnya itu eh, udah kayak mau lepas gitu. Tapi kan ada sekrupnya itu biasanya ya. Jadi gak sampai lepas ya. Daripada nanti tambah pecah, akhirnya aku ganti raket. Oke, di video ini karena panjang ya, mungkin aku nggak terlalu banyak ngomong, tapi aku mau mengomentarin ini hasil dari kita latihan. Jadi latihan hari ini itu cuman dilatih, ya nggak cuman sih, lumayan intens juga. Jadi latihannya itu yang pertama disuruh ngumpanin ke temen, terus ke satu titik aja, jadi di lob nanggung gitu, terus mereka nyemes. Satu orang dari kita giliran gitu, temen kita nyemesin kita, tujuannya supaya kita belajar defend. Nah ini semesnya itu lama-lama dibikin random sama Mas Wildan atau Coach Wildan. Terus ya kita ini habis ngelop, terus mesti defend, mau harus siap kayak pemain single gitu, mau ke kiri atau kanan kadang-kadang. Tapi selalu smash kok. Cuman kadang-kadang ini sih smashnya nggak terlalu tajam, lebih ke daerah kepala atau leher gitu. Dan teman-teman juga kadang-kadang nyemashnya juga di luar lapangan single, jadi yang kadang ya nggak aku ambil ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri lah trainingnya seperti apa. Lalu yang kedua diajarin kayak dikasih di daerah net. Aku harus ngambil kayak ngedrive ke belakang silang, sama bola yang keduanya itu disuruh ngenet silang di satu titik aja di daerah forehandku, nanti dibalik ke daerah backhand gitu ya. Nah mungkin yang baru bagi aku itu kalau ngambil jangan terlalu kelihatan kalau mau buang bola ke belakang katanya coach. Jadi ayunan lengannya itu jangan terlalu lebar atau kelihatan kayak ancang-ancang. Jadi ngambilnya itu posisi tangannya harus kayak orang mau ngenet, tapi di detik-detik terakhir itu kayak diceples atau di apa ya, ditangkap ininya apa gripnya. Jadi kayak nipu, didorong ke
ke silang belakang gitu. Terus yang kalau ngenet silang ya cuman pakai ini aja sih. Kalau aku sih dulu pernah ngeliat di YouTube sih yang orang Europe gitu ngajarin net silangnya itu nggak pakai voles. Kadang-kadang aku lihat ada teman-teman yang bagus mainnya itu di bolanya itu kan dipukul dari arah, misalkan kita itu mukul di kayak pakai jarum jam ya. Misalkan bolanya itu ada di 12, kita itu ngambil bola biasanya kan di jam 11 ya. Arah arah ininya raket kita itu jam 11, terus ditampel ke arah jam 1, jadi ke kanan gitu. Nah, waktu aku lihat di YouTube-nya itu, jadi ngambilnya itu tetap di jam 12, bolanya datang jam 12, kita ngambilnya juga di jam 12, kayak memang mau ngenet lurus, terus ini sikunya diturunin ke bawah. Jadi bukan pakai voles, tapi pakai siku yang turun bawah, volesnya itu kaku, dan itu juga lumayan nipu sih. Kan tujuannya sebenarnya bukan mau tipis-tipisan atau mungkin bisa masuk, tapi tujuannya itu mau nipu-nipu. Jadi kalau dilatih Coach Wildan, yang satu hal yang aku baru belajar tuh diajarin nipu-nipu. Nah, apa setelah ini, setelah training kita ilmunya kepake, langsung kepake, atau mungkin masih ini ya, masih bingung cara pakainya gimana, karena kalau trainingan itu kan ya cuman dilatih di satu tempat aja ya. Jadi kita, atau mungkin dua tempat lah kalau habis ngelatih yang forehand, ngelatih yang backhand ya dua tempat. Tapi itu kan kita nggak lari-lari ya. Jadi larinya itu mungkin cuma satu step. Nah, kalau kita lari-lari waktu gameplay itu kan lari-lari, jadi posisinya mungkin nggak seberapa enak seperti training. Jadi kalau mau make ilmunya itu harus mikir dulu. Oh, tadi diajarin ini, dipikir dulu, itu nanti terlambat. Dan kalau buat aku pribadi ya nggak bisa langsung kepake. Tadi diajarin apa terus langsung dibuat main, langsung kepake ilmunya, itu nggak seperti itu. Atau pasti lupa lah apa yang baru kita pelajarin. Nggak sampai 1 jam yang lalu itu pasti lupa. Tapi mungkin kalau kita belajarnya learn by error ya. Kalau nggak bisa mukul, atau mungkin mukulnya nanggung, atau mungkin lawannya udah tahu kita bakal ngambil di mana, itu baru kita mulai ingat-ingat kembali apa ya yang coachnya ajarin kemarin. Oh iya, harus diginiin. Nah, itu kayak aha momen kalian gitu. Oh, aha, 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 ini kayaknya waktu yang tepat kalau situasi seperti ini. Aku harus pakai caranya coach yang kemarin aku di training. Nah, itu baru nyantol. Terus mungkin kalau dilatih setiap kali gitu, itu kan kayak kalian dari diri sendiri tuh kayak punya inisiatif ya. Oh, pakainya itu waktu situasi ini toh. Nah, itu baru. Oh, kalau diulang-ulang mungkin cuma 2-3 kali kalian bisa jadi. Jadi itu maksudnya setiap kali dapat pola yang seperti itu, kalian pakai ilmu yang barusan kalian pelajarin itu. Kalau buat aku pribadi itu seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat ya di antara kita, walaupun partnerku sebenarnya mainnya lumayan bagus ya, Roy ini mainnya bagus. Cuman ada satu hal yang nggak standar. Kalau partneran sama aku bingung, karena kalau aku ngelop, Roy masih jaga di depan. Tapi dia bagusnya kalau aku misalkan habis ngemes silang atau ngedrop shot silang, atau paling enggak aku taruh ke tengah lapangan ya,
Itu sisi satunya langsung Roy ini tanggap. Jadi langsung dia itu mundur untuk ngambil. Nah itu biasanya tipikal anak muda itu memang seperti itu. Aku senang kayak gitu karena terbantu juga ya. Habis jadi aku nggak perlu kiri kanan gitu. Cuman ya seperti ini barusan ya. Kadang-kadang karena terlalu rajin tuh nggak tahu kapan harus ngelepas bola dan memberi kesempatan atau memberi ruang ya buat partner yang di belakang untuk ngambil. Biasanya kalau pemain senior itu lebih banyak kayak nyantai ya, mainnya itu lebih nyantai. Ini aku pikir udah mati ya. Nah, ternyata masih bisa dikembalikan sama Roy dan aku udah nggak ngelihat ke depan lagi. Ini aku tanya ke Roy ya, kayaknya aku belum pernah panteran. Katanya udah pernah dulu sekali yang di Platinum Araya waktu training dulu. Tapi mungkin cuma ini ya setengah-setengah set kayaknya. Nah, aku juga lupa sih ya kan jarang ketemu atau jarang partneran juga. Kemarin kata coach Wildan, kok nggak ikut turnamen atau pertandingan. Terus aku bilang, ya gimana ya ada nggak punya partner maksudnya ini kan ada yang ngejak gitu tapi kayaknya berat sih kalau partneran sama dia juga dan memang lokasinya itu jauh dari rumah aku. Kalau misalkan menang kan besoknya harus ke sana lagi itu sekali aja mainnya. Jadi udah jauh main sekali mungkin cuma 20 menit. Kalau menang besok ke sana lagi 20 menit lagi. Dan berlangsung 3 atau 4 hari ya wegah atau males sih. Terus kata coach coba pakai partner lain kayak gimana? Oh ya ada beberapa orang sih ngajak aku sih. Cuman karena nggak pernah atau jarang main bareng ya. Jadinya nggak sinkron. Kata coachnya ya kalau pemain double harus partner sama itu terus jangan ganti-ganti ya. Kalau di grupku aku biasanya main itu main jadi penggendong ya. Jadi aku selalu ganti-ganti partner gitu. Jadi nggak terlalu konsen untuk eh, di dicetak menjadi pemain double yang khusus untuk tanding gitu. Nah, sama Roy kan di game pertama tadi aku tuh hampir kalah ya. Jadi kalau nggak salah sempat jus atau kalau nggak 19 sama gitu. Nah, karena itu ya, jadi agak nebak-nebak juga. Ini si Roy mainnya gimana? Terus lawannya juga kan ada yang baru ya. Itu kalau aku lihat kan Handi orangnya tinggi. Kebetulan aku pernah di grupku ada orang yang tingginya segitu. Itu kalian kalau defend atau ngelob kurang jauh atau kurang tinggi dikit itu udah pasti di smash dan smashnya itu tajam kita susah untuk mengembalikan kalau nggak inget. Terus kalau ingat jadi di poin 2 atau sampai 5 pertama gitu kita harus tahu oh lawannya tinggi oh iya sih kalau tinggi kita harus ngapain. Nah itu kayak harus punya kayak buku pedoman buat kalian sendiri ya. Pengalaman kalau lawan orang tinggi yang pertama kalau buat aku nyemes kalau ke dada mereka jadi drive atau nyemes ke dada atau ke leher itu susah mereka nggak bisa ngembaliin karena terlalu tinggi jadi mau jongkok susah. Terus yang kedua kalau ya itu tadi yang kalau kelab nggak ini kurang tinggi walaupun nggak nanggung tapi bisa dipotong karena dia tinggi. Jadi sebelum bolanya sampai ke belakang itu udah dipotong sama Handi soalnya orangnya tinggi dan smashnya itu tajam karena dia yang tinggi.
Ini aja mungkin belum 2 meter ya tingginya, apalagi kalau lawan orang-orang Eropa yang tingginya 2 meter. Itu mungkin ya enak banget ya main ini kayak main apa, main volley atau main basket gitu. Shuttlecocknya tinggal diturunin pakai force, no effortless, udah tajam banget nih. Kalau tinggi keunggulannya itu. Jadi kalau lawan tinggi, inget-inget kita mainnya itu datar-datar aja, jangan ngelop-ngelop. Apalagi tapi kalau ini ya, kalau partnernya nggak tinggi ya kita bisa mainin atau ngincer ke partner juga bisa. Jadi em, di mix lah. Kalau sama-sama tinggi malah enak, kita mainnya datar-datar aja. Nah, balik lagi aku komentarin ya. Jadi kalau sama Roy tadi di game pertama masih nebak-nebak, jadi biasalah aku nggak terlalu ngotot menang, apalagi habis training kan. Terus ya akhirnya aku tahu lah, oh kira-kira kalau kayak gini bolanya yang ngambil selalu Roy, ya udah aku nggak ikutan ambil, jadi aku nggak gendong gitu, karena kan ya Roy udah bisa main gitu. Dan di game yang kedua karena kita udah mulai ini, oh aku tahu cara mainnya dia gimana, dan mungkin Roy juga tahu ya, oh ternyata aku kalau di depan udah nggak mau mundur lagi, jadi dia udah tahu selalu yang di belakang diambil. Terus ya kita jadi ini apa lebih cepat poinnya, dapat lebih cepat dan jauh. Sampai di game ini poinku jauh lebih unggul dari lawan. Nah, sebagai lawan harusnya juga kalau nggak pernah partneran atau nggak terlalu kenal, itu harusnya juga mempelajari partnernya itu bagaimana ya. Oke, ini gamenya udah selesai, kita ganti sama coach. Ini Pak Andi minta partneran sama dia. Jadi aku diminta sama Pak Andi, ayo Om boloan sama aku. Oke, aku dipanggil Om. Padahal umurnya mungkin ya hampir sama. Nah, yang aku amati ya kalau main sama Coach Wildan tuh suka tipu-tipu. Cuman sayangnya eh kadang-kadang nggak konsisten, lebih banyak fokus ke nipu. Terus kadang mati-mati sendiri, nah, nyangkut di net atau mungkin ini out gitu ya. Ya bagus sih, cuman kalau keseringan itu mungkin lawan jadi tahu ya. Oh ternyata nipunya itu kan mungkin nipu nipu dalam badminton tuh kalau kalian mungkin fokus ke area itu ya. Kalau aku biasanya nggak ini ya, nggak kepingin belajar nipu-nipu, karena kalau mau nipu itu kadang mikir dulu sih. Nggak biasa nipu karena terlalu berhati malaikat. Jadi gini, kalau sering nipu-nipu itu biasanya ya orang yang sering nipu-nipu itu punya mungkin 5 trik lah, 5 trik tipuan gitu. Nah itu kalau kalian keluarin semua 5 di awal-awal, kalau kita kan mainnya cuma sekali ya. Tapi kalau kalian tuh main sampai kayak rally-nya panjang-panjang terus sampai rubber game gitu ya. Itu kalau kalian di game satu keluarin 5 tipuan kalian, itu lawan itu udah ngerti gitu. Oh ini punya ilmu ilmu nipu 1 2 3 4 5. Oh, kita harus waspada ini. 1 2 3 4 5. Terus lama-lama mereka tahu, oh kalau aku kasih bolanya nanggung sama lawan biasanya diginiin, nggak jadi disemes atau cuma di blok aja. Itu kita berani aja main langsung maju untuk ambil gitu. Jadi ya spekulasi dikit, tapi biasanya benar, karena yang biasa nipu-nipu itu selalu akan melakukan gerakan tipunya berulang kali.
Jadi kalau bisa menipu lawan sebagai penipu, kalau bisa menipu lawan, walaupun aku memang nggak fokus untuk nipu ya kalau main badminton. Cuman kadang-kadang ada beberapa pukulan yang nggak aku sengaja nipu sih. Tapi kayak aku tahan biar jatuhnya ke net gitu ya. Jadi kayak ada gerakan mau mukul tapi nggak jadi gitu. Bukan nipu sih, tapi kayak ragu-ragu. Itu biasanya kalau lawannya mati itu ada perasaan bangga. Oh, bangga karena bisa nipu teman, terus cuman pakai gerakannya sederhana dapat poin. Nah, itu pasti keinginan itu ya kan, bangga itu kayak ada dopamin. Jadi kayak ada rasa puas gitu. Pasti kepingin lagi atau ketagihan untuk melakukan hal itu. Pingin nipu-nipu lagi. Ini kalian harus hati-hati ya. Buat yang penipu-penipu itu kalian juga harus refleksi diri kalau itu bisa jadi bumerang buat kalian. Nah, mungkin aku mau bagikan tips ya buat kalian yang sering ketipu oleh lawan. Yang pertama ini jangan berasumsi atau jangan nebak. Kalau kata coachnya, kalian tuh jangan nebak. Kalau nebak itu biasanya apalagi waktu training kemarin ya kan dikasih bolanya itu random. Coachnya itu udah tahu kalau kita itu mau gerak kemana, baru baru bolanya itu dilempar ke arah yang lain. Nah itu ada beberapa teman yang di sini ya. Kemarin juga sering gagal untuk mengembalikan, cuman dilihat aja karena udah gerak duluan sebelum coachnya ngelemparin bola, karena mereka asumsinya habis dikasih bola pendek dikasih bola panjang, jadi asumsinya gitu terus, padahal coachnya ngasih bola pendek lagi gitu. Itu kalau pas main, pas training mungkin gampang ya untuk nebaknya. Kalau pas main itu ya kita memang perlu ini, eh, nggak boleh nebak. Jadi waktu bola habis ditampel atau sebelum nampel mungkin udah kelihatan ya, ini geraknya udah pasti nggak bisa dibelokin sama lawan. Itu di situ kalian baru boleh gerak. Jadi nggak boleh gerak duluan. Terus sebenarnya gerak duluan tuh bagus untuk beberapa atlet itu ya, semua sih, semua atlet. Jadi elite player itu selalu lompat, jadi kayak lompat kecil namanya split step. Tadi aku ngeliat di YouTube itu ada kayak orang yang ngasih tahu kayak belajar ini ya, mekanisme biomekanisnya orang. Jadi kenapa kok penting split step ini? Kayak di dalam otot kita itu kayak ada per atau pegasnya gitu. Jadi kalau kita itu melakukan start dari titik nol, diem terus mau berangkat, itu pasti terlambat karena kita nggak nyimpen, nggak storing energi. Mungkin kalau kita diem tapi agak jongkok, nah itu kan lumayan ya. Jadi waktu dikasih bola kita dorong kakinya itu napak di lantai atau di bumi, di tanah. Itu kan didorong. Kalau dalam posisi kita jongkok untuk berdiri itu kan lebih enak ya daripada kita udah berdiri mau melangkah, itu lebih berat. Tapi yang lebih bagus lagi kita itu lompat kecil mungkin 5 sentian, dan itu bisa bikin pegasnya itu lebih keras untuk mendorong kita mau ke arah forward biasanya. Nah, ke arah maju itu bisa lebih cepat gitu. Jadi kuncinya di situ. Dan kunci yang kedua itu kapan kita melakukan split step, yaitu ketika lawan itu mau nampel. Sebelum ditampel bolanya, ketika udah deket ya, sepersekian detik, nggak sampai 1 detik, itu matanya para atlet itu udah ngelihat ini mau mukul. Jadi langsung dia itu lompat kecil. Waktu bolanya dipukul baru dia gerak ke arah mana gitu. Nah, kalau kalian tuh geraknya split stepnya itu setelah
lawannya mukul ya telat, nggak bisa kemana-mana. Soalnya kayak ini, pirnya itu udah buka, terus kalian paksa jalanin nggak ada tenaganya. Berarti pir itu harus dikompresi dulu kan, ditekan, baru nanti bisa lompat ke yang lebih jauh. Terus yang kedua, di video itu dia bilang kalau atlet-atlet itu langkah pertamanya itu nggak pernah jauh, tapi langkah kecil, terus keduanya baru jauh. Jadi bukan dari split step terus langkah lebar, terus langkah lebar lagi atau langkah kecil, itu katanya salah. Mungkin ada beberapa kasus yang perlu seperti itu, tapi kebanyakan langkahnya itu kecil dulu baru ke lebar. Ini kayak katanya kalau kecil tuh lebih eksplosif kayak roket. Jadi roket tuh waktu diterbangin kan dia perlu energi yang sangat besar ya buat dorong yang pertama kali. Kalau udah jalan dia energinya nggak terlalu besar. Jadi seperti itulah kita main badminton juga seperti itu. Mengomentari kita main ya, waktu kita udah selesai ya, aku memang kalah ya. Lah musuhnya coach, terus yang boleh coach udah bagus juga mainnya, dan aku sama Pak Andi kan ya udah tua lah, apalagi ditipu-tipu kayak gitu ya mati gitu. Terus aku amati juga ini Pak Andi juga kayak Roy. Jadi waktu aku ngelop dia cuma di tengah aja, di depan. Nah itu kurang bener ya. Harusnya kalau ngelop ya pisah kiri dan kanan. Dan susah juga ya untuk defense-nya, apalagi kalau musuhnya coach pasti smash-nya keras gitu. Keras tuh dalam artian cepat sampai ke lapangan kita ya, cepat ke lantai, jadi cepat mati. Kita harus lebih sinkron untuk jaga ini, jaga lapangannya itu jangan sampai bolong gitu aja. Aku kan ditanyain sama Pak Andi, sengaja tak om dikalah-kalahin biar nggak rubber. Ya enggak, ya memangnya kalah, bukan karena itu, tapi karena raket. Karena raketnya itu sebenarnya kendor, karena ini kan beli udah bawaan, tapi nggak mau aku potong kan sayang, ngirit. Terus yang kedua juga bahuku sakit, yang ketiga seminggu nggak main, jadi nggak mau terlalu maksa. Terus ya begitulah, nggak, ini udah malam jadi ya udahlah, nggak perlu ngotot-ngotot untuk menangin. Walaupun ngotot pun juga belum tentu bisa menang, begitu. Ini sebenarnya yang ngitung nggak ada ya, aku juga biasanya nggak pernah ngitung, tapi yang ngitung itu Pak Adi biasanya yang tahu skornya. Tapi menurutku ya ini kayak nggak bener hitungannya juga, kadang-kadang lupa. Jadi yang diingat cuman ganjil atau genap. Jadi kadang-kadang kita udah 7 terus balik lagi ke 5 gitu. Jadi ya kadang-kadang skor itu bikin kita memacu juga ya. Memacu, oh nggak terlalu susah kok. Jadi udah dekat skornya, jadi kita bisa kayak lebih push lagi untuk menangin permainan ya, kadang-kadang seperti itu. Atau kalau kebalikannya lawan ngasih skor enggak, skornya segini, kayaknya agak curang gitu. Jadi kayak korupsi skor. Nah itu kalau buat aku biasanya kalau digituin bukan tambah kayak oh beleng wis males main gitu. Tapi kalau buat aku malah jadi tantangan, oh kamu curang ya. Kalau curang akan tambah aku gas biar aku nggak mau kalah. Jadi pikiranku biasanya seperti itu. Ini loh, meskipun udah kamu curangin dengan mainin skor,
tapi tetap aku bisa menang. Jadi sebenarnya kamu trik-triknya itu nggak berlaku buat aku karena yang berlaku itu skill, jangan main kotor lah. Walaupun mungkin pura-pura nggak tahu ya, oh enggak, oh mungkin aku salah ngitung atau apa gitu. Tapi mungkin ada orang yang sengaja, oh lawannya ya nggak gitu kok, tak kasih skor, tak kurang-kurangi apa, tak ganti, tak ganti angka yang lebih kecil. Nah mungkin lawannya nggak tahu. Kalaupun aku tahu ya mungkin aku diemin aja lah. Nah kalian udah lihat ya bedanya. Jadi kalau sama Roy kan masih muda, jadi bola-bola yang di daerahnya Roy ya dia yang ambil. Nah, tapi kalau eh, Pak Adi nggak ambil. Jadi beda ini ya. Kalau beda partner kita harus tahu apa kelemahannya dan apa kebiasaan dari partner kita gitu. Ini lumayan seru ya, relinya panjang banget. Ini yang terpanjang sih di video ini. Aku udah lihat effortnya dari Pak Andi ini ya. Effort banget loh dia, wirawiri walaupun langkahnya mungkin footworknya mungkin nggak terlalu bener atau nggak terlalu cepet juga, tapi dia effort untuk ngambilin bola biar nggak sampai mati. Saking yang terakhir itu aku pikir Pak Adi masih bisa ambil ya, ternyata nggak bisa balik. Nah kadang-kadang kalau aku partneran tuh kadang-kadang ini kalau partnernya pas cerewet ya itu biasanya ngomel. Oh kok nggak mau ambil, kok nggak diambil, terus ayo bantuin, kok nggak dibantuin gitu. Nah itu kadang bukan murni karena kesalahanku juga, itu karena partner ngasih bolanya itu aku nggak tahu dia itu mau ngapain gitu. Cuman sekedar balik, terus ke tengah, terus ke daerahnya lawan, terus ada orangnya, terus dikasih bola, nah aku nggak ngerti ini mau main apa sih. Nah itu di situ aku juga bingung ya, strateginya sebenarnya dia itu mau ngasih bagaimana ya. Karena ada beberapa clue yang aku sebenarnya tahu kalau misalkan partnerku ngasih kayak ngenet gitu terus agak tanggung. Nah itu aku biasanya selalu jaga di belakangnya lurus, soalnya lawan tuh biasanya kepingin nyemes langsung keras kan. Nyemes yang paling keras ya pasti lurus lah. Itu aku biasanya jaga di situ, terus biasanya bisa aku kembaliin. Ini sekitar 70% tuh biasa aku bisa kembaliin. Tapi sebaliknya kalau aku yang ngasih di depan net agak tanggung, itu partnerku tuh nggak tahu kalau harus jaga di lurusanku. Jadi di situ letak kekurangan ini ya, kalau kita nggak pernah partner sama orang itu kekurangannya ya seperti itu, kita nggak tahu kebiasaan kita itu bagaimana, terus bagaimana kebiasaan partner juga kita nggak tahu mau ambil atau enggak. Nanti kita mau ambil, dia juga mau ambil gimana. Tapi untunglah selama ini aku partneran di waktu trainingan ini nggak pernah tabrakan lah raketnya. Atau selain tabrakan raketnya, tabrakan orangnya. Aku pernah sih beberapa kali tabrakan sama orang. Aku mau ngambil dia juga ngambil. Nah, kadang ini ya kalau di gendongan sih, main gendongan tuh karena aku mau ambilin lah. Oh biasanya nggak bisa dia, jadi aku ambilin, terus habis ambil aku balik lagi ke posisi yang standby yang biasanya aku biasa aku diami atau tempati. Tapi karena aku ambil di daerahnya dia juga mau ambil, akhirnya tabrak orang.
bukan tabrak raket. Biasanya kalau sama pemula itu mainnya tabrak tabrak badan, bukan tabrak raket. Kalau udah mulai bisa, baru tabrakan raket lebih sering. Nah, yang aku suka dari Pak Andi itu semesnya keras. Jadi kalau dia di belakang sebenarnya enak tuh. Dia nyemes keras, apalagi ke tengah ya. Kita memang nggak punya ini ya, nggak punya taktik yang perlu dibicarain. Jadi kita main-main bebas. Harusnya kalau ada taktik, aku mungkin akan minta Pak Andi ini untuk smash ke daerah tengah. Biar nanti bolanya bisa aku serobot. Nah, ini yang aku tadi bilang ya, Coach Wildan tuh keseringan pakai gerakan tipu-tipu. Jadi seringkali error ya polanya, padahal itu kan gampang ya. Pengembalian pertama harusnya tinggal di lurus saja. Nah ini, oke guys. Jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.